warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Wonogiri akan melakukan praktek coaching supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Dania Hayu Aksiwi dari SD Negeri 1 Ngroto. Perkenalkan, nama saya Nurdin dari SMP Negeri 2 Purwantoro. Perkenalkan, saya Ita Lestari dari SD Negeri 2 Ngroto. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Nurdin, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Ayu. Alhamdulillah kabar hari ini baik. Bagaimana kabarnya Bu Ayu sekarang? Alhamdulillah sehat juga Pak Nurdin. Syukurlah kalau semua kondisinya sehat-sehat. Kemudian nanti siang ada sesi coaching dengan Ibu Ita, benar? Betul Bu, betul. Nanti akan datang nanti jam 10 nanti akan ada coaching saya dengan Bu Ita. Oke. Begini Pak Nurdin, kehadiran saya di sini nanti memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Pak Nurdin kembangkan bersama Ibu Ita. Maka dari itu saya akan mengamati proses coachingnya. Kemudian apakah Bapak sudah siap untuk melaksanakan proses coaching? Oke, saya sudah siap Bu, dan saya berterima sekali dengan Bu Ayu yang sudah membersamai saya. Ya. Oke, untuk proses coachingnya nanti ada beberapa hal yang akan saya jelaskan dan nanti juga akan saya bertanya kepada Pak Nurdin. Dan yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai rubrik penilaian dari coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Iya Bu. Ya. Oke, untuk poin yang akan saya amati itu nanti yaitu melalui percakapan tirta, begitu ya Pak Nurdin. Nah, bersama alur tirta nanti terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab, gitu ya Pak ya. Betul. Ya. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Pak Nurdin melakukan percakapan coaching nanti berdasarkan prinsip coaching, kemudian prinsip membentuk kemitraan dengan kunci, kemudian menggali kompetensi kunci ini dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya. Ya. Selanjutnya kompetensi ini dalam coaching yang perlu diperhatikan yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif, gitu ya Pak. Nah, ketika Pak Nurdin mengajukan pertanyaan yang berbobot itu perlu mendengarkan dengan rasa yang dimaksud sini adalah reserve, samaraf dan juga apresif. Reserve itu menerima pernyataan dari kunci dari Bu Ita dan Bingge, dan kemudian nanti Pak Nurdin juga memberikan pertanyaan yang terbuka dan juga bisa merangkum pertanyaan maupun permasalahan dari kunci untuk memberikan apresiasi kepada kunci. Itu nih Pak Nurdin. Nah, apakah sudah jelas mengenai rubrik penilaiannya? Oke ya Bu, sudah jelas. Pada saat pelaksanaan nanti saya juga akan berencana akan melakukan proses coaching itu sesuai dengan prinsip coaching, yaitu menggunakan alur tirta. Lalu juga saya akan menerapkan prinsip-prinsip daripada dan kompetensi inti daripada coaching Bu. Jadi saya rasa sudah cukup jelas dengan rubrik penilaian yang Ibu sampaikan kepada saya. Oke, baik Pak Nurdin. Selanjutnya izinkan saya bertanya ya Pak ya. Pertama, kompetensi coaching apa yang mungkin ingin dikembangkan oleh Pak Nurdin? Oke, terima kasih Bu. Jadi begini, nanti saya pada saat melakukan coaching nanti ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua tentang mendengarkan dengan aktif, dengan penuh. Yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kunci. Oke, baik Pak Nurdin. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi yang sudah disampaikan Pak Nurdin itu tadi, bagian mana yang secara spesifik yang ingin yang ingin saya observasi Pak? Yang bagian mana? Baik Bu. Untuk spesifik atau poin khususnya yang ingin saya diobservasi nantinya itu yaitu pada bagian mendengarkan aktif Bu. Jadi ketika ada coaching menyampaikan pendapatnya, saya itu mendengarkan dengan serius, dengan aktif, dengan sepenuh hati gitu. Iya, oke.
Oke, berarti fokus kompetensi coaching yang mungkin Pak Nurdin ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif ya Pak ya, betul, ya. dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan kemudian apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Bapak inginkan pada sesi coaching ini? Oke, baik Bu Ayu, saya terkait dengan pertanyaan itu tadi. Yang pertama, nanti saya akan mampu menyimak coaching dengan baik. Jadi saya nanti akan lebih banyak mendengarkan coaching itu daripada saya berbicara begitu Bu. Kemudian saya juga akan terbebas atau tidak menjudgment asumsi ataupun asosiasi. Kemudian yang kedua, nanti saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali daripada ide-ide si coach itu sendiri. Oke, baik demikian Pak Nurdin kegiatan praobservasi kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang diinginkan, yang ingin saya observasi. Selanjutnya silahkan Bapak melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Ibu Ita. Nanti setelah selesai melaksanakan proses coaching kita bertemu lagi, begitu ya Pak Nurdin? Oke, baik Bu Ayu, terima kasih sudah bersiap berbicara sebelum saya melakukan coaching ini Bu. Oke Pak, sampai ketemu lagi nanti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Nurdin, Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Ita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kok sepertinya kurang fit atau ada beban begitu? Oke, gini Pak. Boleh saya bercerita ya? Boleh. Di sini saya membawa ada beberapa permasalahan yang saya sampaikan ke Pak Nurdin pada kesempatan kali ini. Salah satunya ini Pak, saya kan mengajar kelas 3. Iya. Kebetulan ada beberapa anak, ya 3 anak lah yang belum bisa baca tulis sama sekali. Bahkan huruf abjad pun baru nyampe huruf C gitu Pak. Ya, jadi seperti itu. Saya kok bingung mau mengatasi anak itu seperti apa itu. Oke Bu Ita. Jadi sebelum pembicaraan ini lebih lanjut, mungkin Bu Ita mengharapkan percakapan ini nanti tujuannya seperti apa Bu Ita? Yang diharapkan dari Bu Ita itu seperti apa nanti setelah kita berbincang-bincang selesai? Tujuan saya yang saya harapkan nanti saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya bawa tentunya Pak seperti itu agar bisa mengatasi anak-anak saya yang belum bisa membaca tersebut. Oke, permasalahan seperti itu. Mungkin Bu Ita punya harapan. Mungkin harapannya Bu Ita itu seperti apa? Harapan saya nanti anak-anak tersebut bisa membaca dengan cara saya. Selama ini mungkin saya mengajarnya itu saya sendirikan Pak. Sebenarnya saya sendirikan dari anak-anak yang sudah mahir. Itu saya bimbing secara pribadi. Jadi saya kasih jam tambahan seperti itu. Pulang sekolah, setelah pulang saya kasih jam tambahan paling tidak 10-15 menit seperti itu Pak. Terus nanti saya masukkan ke kelompok itu untuk bisa ditutor sebaya sama teman yang sudah mahir. Jadi Bu Ita mengalami kondisi anaknya belum bisa membaca, tapi Bu Ita punya cita-cita harapan tinggi yaitu siswanya Bu Ita itu bisa membaca dengan cara-cara Bu Ita seperti itu. Iya, betul. Oke, Bu Ita bisa menjelaskan kondisi siswanya yang belum membaca, mungkin kalau di rentang nilai 1 sampai 10 sekarang posisinya sampai di mana? Untuk siswanya Pak, kalau saya ngasih rentang nilai 1 sampai 10 itu kira-kira mereka berada di angka 3 Pak. Angka 3. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau mereka itu huruf abjad saja belum hafal, baru sampai huruf C ya Pak. Jadi kalau kadang saya mengajar di depan, menjelaskan di depan itu kami sendiri malahan seperti itu. Terus malah mengganggu temannya. Nah, seperti itu dia Pak permasalahannya. Oke Bu Ita, dari uraian tadi kira-kira seperti apa solusi Bu Ita yang ingin dilakukan agar tujuan yang jenengan sampaikan tadi bisa tercapai dengan baik? Ini kalau saya boleh berharap ya, ini rencana saya untuk anak tersebut ini saya lakukan pendekatan dulu secara personal. Nanti apa tahu masalahnya kok sampai sudah kelas 3 kok belum bisa baca seperti itu. Apakah juga tanya ke orang tuanya apakah di rumah itu belajar apa tidak, dibimbing orang tuanya apa tidak. Nanti dari situ saya bisa memberi tambahan pelajaran. Kalau misalnya saya takut misal ya Pak, kalau ada ketakutan tersendiri sama gurunya, mungkin kan ada kan anak yang seperti itu, mungkin nanti ada saya berikan tutor sebaya. Nah, jadi teman yang sudah mahir itu biar saya masukkan kelompok untuk mengajari teman yang belum bisa seperti itu Pak. Oke, luar biasa.
rencana kita yang akan dilaksanakan untuk membangkitkan siswa itu berminat untuk membaca dan bisa membaca. Dan tadi saya juga mendengarkan bahwa Bu Ita akan memanfaatkan teman-teman yang sudah mahir, ya. Ya kita tahu sendiri namanya anak-anaknya kan banyak ya Bu ya, SD ya. Ya lebih dari 10 ya. Lebih dari 10 kalau ngedrill guru satu ke satu dan untuk mencapai keseluruhan itu kan juga lama. Nah, kita sudah luar biasa sekali punya trik atau metode memanfaatkan siswa yang sudah bisa membaca untuk mendampingi teman-temannya yang belum bisa membaca. Oke, selanjutnya Bu Ita, kaitannya dengan rencana Bu Ita tadi mau dilaksanakan kapan ya? Secepatnya Pak, kalau bisa ya setelah besok mulai pembelajaran itu langsung saya terapkan. Dan juga tak lupa nanti ini saya tambahin untuk kolaborasi sama orang tua. Oh begitu ya, luar biasa itu. Jadi tidak hanya guru dengan siswa saja, juga melibatkan orang tua juga. Oke, luar biasa. Oke, selanjutnya agar kegiatan Bu Ita itu nanti berjalan dengan lancar, nanti komitmennya Bu Ita nanti seperti apa? Oke, untuk bisa berjalan lancar tentunya saya harus terus melakukan kegiatan itu setiap hari. Jadi nggak cuma untuk mengajar anak, saya juga nanti kalau kolaborasi dengan orang tua, kalau tidak bisa tatap muka nanti bisa lewat jaring sosial, dan juga ini saya minta bantuan sama rekan guru tentunya Pak. Oke, terima kasih Bu Ita. Saya kira obrolan kita tadi sudah agak lama dan waktu kita sudah sudah habis ya Bu ya. Sebenarnya sudah habis, nanti bisa disambung di lain waktu. Tapi Bu Ita, walaupun dengan waktu yang singkat ini Bu Ita sudah sudah menemukan solusi ya Bu Ita ya. Nah, saya hanya mendoakan saja semoga harapan-harapan Bu Ita dengan metode-metode dan solusi Bu Ita nanti ketika dilaksanakan nanti bisa berjalan dengan baik, begitu ya Bu Ita. Oke, selain itu ada yang mau ditanyakan Bu Ita? Sudah Pak. Sudah. Oke. Terima kasih waktunya Pak Nurdin sudah menyempatkan berbincang dengan saya. Semoga nanti kalau saya ada permasalahan saya bisa bertemu dengan Bapak lagi. Oke, sama-sama Bu. Terima kasih. Terima kasih waktunya Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu di Bu ya. Gimana, sudah selesai untuk coachingnya? Alhamdulillah sudah selesai. Iya, wah luar biasa sekali Pak. Tadi sudah saya lihat tadi coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Perasaannya bagaimana setelah melakukan coaching? Oke, baik Bu. Setelah melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai, sudah bisa saya lalui, dan juga saya sudah merasa sangat bahagia dapat berbicara dengan coach saya. Permasalahan yang dialami coach bisa tersampaikan. Oke, baik Pak Nurdin. Jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Pak Nurdin, pada kompetensi coaching itu apa saja yang sudah dilakukan pada proses coaching tadi? Apa saja? Terima kasih Bu. Setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching saya, yaitu dengan mendengarkan dengan baik, dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coach saya dengan pertanyaan yang berbobot itu. Oke, jadi sudah tercapai ya Pak Nurdin untuk tujuan pengembangan yang diharapkan? Oke, menurut saya sudah tercapai. Oke, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan yang sudah saya laksanakan tadi. Oke, silakan. Oke, berdasarkan observasi saya, menurut saya percakapan coaching yang dilakukan tadi sudah berjalan dengan baik, di mana Pak Nurdin itu melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta. Kemudian juga menanyakan tujuannya pada saat sesi coaching, kemudian mengarahkan beliau atau Bu Ita tadi untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahan, dan juga memancing Bu Ita untuk komitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, kemudian juga tadi sudah Pak Nurdin juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Pak Nurdin fokus dengan coaching, ya artinya sudah melakukan kesadaran penuh atau sudah melakukan kehadiran penuh dan juga mendengarkan aktif. Nah, dan juga tadi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, seperti yang
Pak Nurdin sampaikan tadi saat praobservasi, tadi itu adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi tadi ya. Iya, betul. Iya. Ya, menurut saya itu sudah sangat baik. Terima kasih Bu. Ya, lakukan, kemudian juga sudah mampu mencapai kompetensi sesuai dengan harapan Pak Nurdin, dan pada saat praobservasi tadi kompetensinya sudah tercapai. Oke, terima kasih Bu. Sebenarnya saya sangat senang, bahagia ketika Bu Ayu sebagai observer menyampaikan itu, dan saya terima kasih sekali Bu Ayu atas umpan balik positif yang diberikan kepada saya. Oke, sama-sama Pak Nurdin. Dari hasil coaching dari kegiatan yang sudah dilakukan, kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Nurdin kembangkan untuk berikutnya? Baik Bu, jadi saya berencana ke depannya nanti untuk terus melakukan latihan-latihan praktek coaching ya, yang nanti yang lebih intensif dan lebih maksimal lagi, dengan mendengarkan secara aktif, secara penuh ya, maupun merumuskan rumusan-rumusan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, yang lebih efektif, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya saya lebih berbicara banyak dengan coaching, dan coaching bisa menyampaikan apapun yang menjadi unek-uneknya atau permasalahannya seperti itu. Oke, begitu. Semoga kompetensi tersebut dapat Bapak kembangkan sesuai dengan harapan Bapak nantinya. Semoga juga Pak Nurdin mencapai kompetensi yang diharapkan dengan praktek coaching. Oke, iya Bu. Jadi nanti saya berusaha terus melakukan latihan-latihan dalam kegiatan coaching, sehingga kedepannya nanti saya lebih baik dan lebih profesional. Amin. Oke, kira-kira ada hal yang ingin disampaikan lagi Pak? Saya kira sudah cukup Bu, tidak ada. Oke, baik Pak. Sampai ketemu lagi ya Pak Nurdin. Oke, Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.